dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, apa kabarnya? Kembali lagi program Kesehatan Jendela hadir menjumpai Anda. Dan program Jendela membahas mengenai beragam permasalahan tentang kesehatan. Pemirsa, tentunya pada malam hari ini kita akan membahas mengenai jumlah atau kanker dengan jumlah kasus terbanyak, yaitu kanker payudara. Dan juga diagnosisnya, perawatan kanker bisa terasa berat atau lebih ke ini ya, lebih dimudahkan ini. Nah, dan tentunya ada terapi fisik dan okupasi dapat membantu yang bisa membantu pasien-pasien yang tentunya yang sudah terkena kanker payudara ini sendiri. Dan tentunya pada malam hari ini seperti apa yang akan kita bahas? Tentunya kali ini kita akan membahas rehabilitasi medik pada kanker payudara, dan tentunya pada malam hari ini kita telah hadir di tengah-tengah kita Dr. Lia Miranda SPKFR, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik dari Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Dan langsung saja kita berkenalan bersama dokter kita pada malam hari ini. Halo, selamat malam dokter. Wah, cantik sekali dokternya, ayu sekali. Ini panggilan dengan dokter Lia ya dokter ya. Baik dokter, apa kabarnya dokter? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya dokter ya. Baik, pada malam hari ini kita membahas mengenai rehabilitasi medik pada kanker payudara ya dokter ya. Kalau berbicara tentang rehabilitasi sendiri ini dokter, apa itu rehabilitasi medik pada kanker payudara? Boleh silakan dokter. Jadi kembali ke falsafah kita sendiri sebagai seorang fisiatris ya. Jadi bagaimana tentang kanker ini, bagaimana kita caranya yaitu untuk mengembalikan fungsinya seorang yang mengidap kanker payudara, baik itu mengurangi gejalanya atau mengembalikan dia untuk berperan aktif lagi di dalam masyarakat gitu. Baik, berarti rehabilitasi ini memang sudah ada ya dokter ya, sudah disediakan sendiri khususnya di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang ini sendiri. Baik, kalau untuk tujuan dari rehabilitasi ini sendiri, adanya rehabilitasi sendiri ini untuk apa dokter? Jadi tujuannya itu banyak ya sebenarnya. Tadi yang sudah sebutkan itu bisa preventif sebenarnya, pencegahan, bisa juga kuratif untuk menyembuhkan, atau suportif, bahkan ada yang paliatif juga untuk rehabnya. Jadi kebanyakan itu yang datang kepada kita itu dikonsulkan untuk rehabilitasi medik itu adalah yaitu mengatasi atau membantu pasien dengan gejala-gejala yang mereka keluhkan. Oke baik, nah sebaiknya untuk rehabilitasi ini, apakah pada saat pasien sudah mengetahui terkena kanker atau memang pada saat pasien sudah melakukan beberapa pengobatan ataupun terapi sendiri baru bisa melakukan rehabilitasi ini sendiri dok? Sebaiknya sesegera mungkin ya setelah terdiagnosa kanker payudara ya. Jadi seperti kita ketahui, seperti jelasan di pembukaan tadi, memang ini kanker yang terbesar nomor 2 sebenarnya setelah kanker serviks ya kalau di Indonesia. Jadi pengobatannya sendiri kalau dari segi rehabilitasi medik itu adalah ada yang namanya preventif. Jadi segera setelah terdiagnosa kanker payudara, sehingga kita dapat mencegah masalah-masalah atau keluhan yang akan kita prediksi atau yang biasa terjadi pada pasien kanker payudara. Oke baik. Nah kalau untuk rehabilitasi ini dapat membantu pasien kanker payudara ini seperti apa? Bagaimana ini dokter? Tergantung dengan keluhannya ya. Sebagian besar yang datang pada kita itu adalah nyeri ya. Nyeri itu biasanya nyeri ya. Nah jadi keluhannya itu disebabkan sebagian besar karena kankernya sendiri ataupun tata laksana atau pengobatan yang diberikan kepada pasien. Misalnya tindakan operasi ataupun kemo atau radiasi kepada pasien ya. Itu kan juga memiliki efek samping juga ya yang banyak dikeluhkan pasien. Oke. Kalau untuk tindakannya sendiri dokter, ini kan kalau terkait rehabilitasi sendiri kan bisa pada saat sebelum dilakukannya pengobatan atau lebih ke pada saat didiagnosa terkena kanker payudara. Untuk proses rehabilitasinya sendiri ini lebih lama pada saat terdiagnosa atau lebih lama pada saat dia sudah melakukan pengobatan atau sudah melakukan beberapa terapi ini dokter? Kalau untuk lebih lamanya itu memang sebenarnya kalau yang baru terdiagnosa itu
untuk masalah rehabilitasi medis itu sebenarnya bisa dilakukan secara mandiri ya, secara mandiri berupa tadi preventif tadi. Nah, maka masalah akan menjadi lebih berat, tata cara rehabnya akan menjadi lebih kompleks jika memang sudah banyak atau mungkin stadiumnya sudah tinggi, sudah banyak pengobatan yang dilakukan juga sehingga banyak komplikasi yang ditimbulkan, maka rehabilitasinya juga lebih menantang menurut saya. Jadi lebih mungkin bisa dikatakan akan lebih sulit. Nah, kalau untuk rehabilitasi ini sendiri dokter, mungkin banyak yang belum tahu ya dokter ya untuk tahapan atau mungkin bagaimana sih untuk melakukan rehabilitasi ini. Pada saat tadi bisa dilakukan pada saat sudah didiagnosa, bisa juga pada saat sudah melakukan pengobatan, maka akan ada rehabilitasi. Nah, untuk lebih spesifiknya lagi, rehabilitasi ini itu seperti apa ini dokter? Apakah secara lebih ke seperti pengobatan sama seperti terapi-terapi yang lainnya atau bagaimana ini dokter? Jadi balik lagi, jadi tadi saat baru terdiagnosa kanker payudara, belum ada keluhan atau apapun, kita bisa melakukan rehabilitasi preventif ya namanya. Jadi kita bagaimana caranya kita sebenarnya lebih kepada edukasi pasien, meningkatkan kemampuan kardiorespirasi biasanya kita, karena tidak hanya edukasi kepada pola hidup sehatnya seperti apa, tapi kita lebih kepada kalau dari rehab tuh banyak memberikan latihan fisik sebenarnya, menganjurkan latihan fisik karena sudah terbukti bahwa latihan fisik itu sendiri bisa meningkatkan kemampuan jantung dan paru-paru pasien yang terkena kanker payudara, kemudian juga dapat mengurangi meningkatkan sel-sel yang baik ya, untuk regenerasi sel-sel yang baik juga. Jadi bahkan dapat dapat membantu ya, jangan sampai kanker payudara ini semakin memberikan dampak yang buruk gitu kan. Tuh, banyak sekali memang lebih kepada itu kalau yang preventifnya gitu ya. Kemudian lagi kalau yang misalnya kuratif ya sesuai dengan keluhan dari pasien gitu ya. Misalnya ada yang datang misalnya dengan komplikasi bengkak lengannya gitu, kita bantu disertai dengan misalnya keterbatasan untuk mengangkat lengannya, jadi kita bantu untuk bagaimana biasanya kan komplikasi dari operasi ataupun dari tindakan kemo atau radiasi itu kan membuat tangannya bengkak ya, atau kita sebut dengan edema. Jadi kita bantu untuk mengurangi bengkak tersebut, kemudian kita juga membantu untuk melatih pergerakan dari lengan pasien tersebut gitu. Ada juga yang datang dengan keluhan misalnya nyeri, kita membantu untuk alat-alat kita juga ada tersedia di rumah sakit itu untuk bantu untuk mengurangi nyeri dari pasien gitu kan. Atau pasien yang tirah baring lama akibat dari kanker itu sendiri, kita juga dari bagian rehab medik itu selain mengatasi komplikasi selain mengalami membantu untuk merehab keluhannya, juga kita membantu itu pasien untuk meningkatkan mobilisasinya. Kita bantu pasien untuk bisa belajar kembali duduk, belajar lagi berdiri, bahkan belajar lagi berjalan. Oke, baik. Jadi memang ada beberapa katakanlah seperti tekniknya ya dokter ya, tekniknya untuk melakukan seperti fisioterapi ya dokter ya. Jadi memang tadi ada beberapa seperti apabila ada yang bengkak, kita lebih ke fisiknya berarti dokter ya, untuk melatih supaya mengurangi bengkaknya sendiri. Nah kalau untuk tadi kan ada juga namanya teknik fisioterapinya sendiri ya dokter. Kalau untuk lebih ke mental atau psikisnya sendiri, itu apakah bisa membantu juga ya dokter? Jadi sebenarnya kalau kita kanker itu sebenarnya tim penanganan kanker itu tim ya sebenarnya, rehab itu masuk di dalamnya. Nah kalau untuk tentu untuk segi kejiwaan mungkin ada dokter psikiatri ya nanti, tetapi ini sangat banyak sekali itu akan mempengaruhi program rehab, karena salah satunya adalah ketika seseorang itu tidak memiliki semangat atau mengalami depresi, maka dia akan sulit untuk menerima semua pengobatan. Dia tidak mau melakukan hal yang misalnya itu melakukan misalnya aktivitas fisik yang seharusnya bisa dia lakukan, atau bahkan dia malas untuk datang ke rumah sakit untuk terapi, itu juga dia nggak ada semangat gitu. Jadi memang ini kolaborasi atau kerjasama yang sangat dibutuhkan sekali ya kalau dengan tim psikiatri, tapi kan kalau tim psikiatri mungkin lebih ke kejiwaan tadi ya. Oke, jadi memang ada beberapa tahapan-tahapan sendiri ya dokter ya, jadi dari rehabilitasi ini. Jadi memang untuk penanganannya itu sudah dibagi ya dokter ya? Iya,
Jadi ketika pasien datang itu kan kita bisa menilai pasien ini mengalami depresi atau mungkin kecemasan atau apa. Nah, sebaiknya itu kita sudah mulai untuk tim psikiatrinya, tim kejiwaannya itu, atau bahkan ada juga psikolog itu sebenarnya sudah dari awal tuh sudah memegang, artinya tuh sudah masuk ke dalam tim itu. Jadi pasien itu ada tata laksananya juga gitu kan. Jadi memang kalau untuk melakukan rehabilitasi ini berarti memang sudah ada tahapan sebelumnya ya dokter ya. Jadi memang bukan langsung kita melakukan rehabilitasi sendiri, takutnya nanti ada beberapa tahapan yang memang belum dijalani oleh pasien, nanti takutnya mengganggu ya dokter ya untuk proses rehabilitasi ini. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali dokter, perbincangan kita ini sepertinya ini semakin memanas. Baik, dan untuk pemirsa di rumah nanti kita akan lanjutkan kembali, dan sebelum itu kami akan melihatkan ini kepada pemirsa Sriwijaya TV di rumah. Ini ada fasilitas-fasilitas yang ada di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Jangan kemana-mana, tetap di Jendela. Tampil lebih segar dan percaya diri, rawat kecantikan kulitmu di Divers Medical Aesthetic Clinic. Klinik kecantikan terpercaya di RS Muhammad Husin Palembang. Perawatan wajah, pencerahan kulit, hingga treatment anti-aging. Semua dilakukan oleh tenaga profesional dengan fasilitas yang nyaman dan lengkap. Karena kulit sehat adalah awal dari rasa percaya diri. Kunjungi Divers Medical Aesthetic Clinic dan rasakan cantik versi terbaiknya. Acara ini dipersembahkan oleh Saksikan keseruan tim Celimpungan mengeksplorasi keindahan, keunikan, keberagaman, serta budaya di suatu daerah. Celimpungan, celingak-celinguk kampung Anda. Setiap minggu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sriwijaya TV.
Acara ini dipersembahkan oleh Baik, kembali lagi di Jendela pemirsa, masih bersama Dr. Lia Miranda SPKFR dari Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Ini merupakan dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik. Dan tentunya masih dengan tema kita rehabilitasi medik pada kanker payudara. Untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraksi bisa di 07113646666 atau bisa di kanal YouTube kita di @sriwijaya.tv. Baik dokter, ini kita akan lanjutkan kembali nih dokter ya. Kalau berbicara tadi ada beberapa teknik-teknik fisioterapinya sendiri ini dokter ya. Kalau tadi kan memang ada beberapa seperti yang tadi apabila tangannya yang bengkak itu bisa dilatih ya dokter ya. Nah kalau untuk teknik-teknik lainnya dokter, selain mungkin dari fisiknya sendiri, apa ini dokter? Sebenarnya kita untuk rehabilitasi sendiri itu sebenarnya tim ya. Dia hanya dokternya sendiri atau psikiatrisnya sebagai kayak manajernya. Kemudian untuk ada tim lagi, kita misalnya tim fisioterapi. Ini banyak untuk tidak hanya untuk latihan fisik saja, tapi kita juga ada beberapa alat yang tersedia untuk membantu pasien untuk mengatasi keluhannya gitu kan. Kita bisa menggunakan alat untuk bisa terapinya panas, atau mungkin kita saat ini di rumah sakit kita dan hanya satu-satunya di Sumatera Selatan itu kita punya di Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang itu kita ada hidroterapi atau terapi renang. Nah ini sangat baik sekali ya, karena untuk pasien kanker di mana memang sebagian besar banyak kontraindikasinya kalau kita pakai alat-alat biasanya. Kemudian kalau untuk tim yang lain itu bisa juga karena ada tim okupasi terapi gitu kan ya. Kalau okupasi terapi itu lebih kepada bagaimana melakukan aktivitas sehari-hari yang tadi itu misalnya kesulitan dia untuk memakai pakaian, kesulitan untuk menggerakkan tangannya, atau bahkan kesulitan untuk memegang sesuatu akibat dari penyakit kanker itu sendiri atau tata laksananya, itu ada timnya lagi. Kemudian ada juga pasien kanker yang mengalami masalah bicara atau bahkan menelan, kita ada timnya terapi bicara. Atau bahkan yang memerlukan supporting psikologi juga di rehabilitasi juga, kita ada psikolognya sekarang sudah ada. Kemudian lagi ada tim ortotik prostetik, itu misalnya akibat dari kanker, misalnya dia misalnya ada pasien dengan amputasi, misalnya ada penyebaran ke tulang atau apa, misalnya kita dapat membuat untuk misalnya kaki palsu, misalnya ini pada kasus paling banyak itu pada kanker tulang misalnya. Jadi memang banyak sih sebenarnya timnya itu. Jadi kita akan mengkoordinir tersebut sesuai dengan apa goal kita kepada pasien ini, maka kita akan menyusun rencana terapi apa yang diberikan pada pasien. Oke, jadi memang ada beberapa tentunya catatan-catatan tersendiri ini dokter ya, untuk si pasien. Kita harus lihat dulu ini kendalanya apa pada si pasien sendiri. Nah kalau untuk pada saat rehabilitasi sendiri dokter, jadi pada saat selesai pengobatan si pasien ini, tadi kan memang ada tim psikolognya ya dokter ya, psikologisnya sendiri yang bisa melihat apakah si pasien ini bisa atau dirujuk biasanya dokter ya ke rehabilitasi ini sendiri. Kalau di rehab Rumah Sakit Muhammad Hussein sendiri itu sudah termasuk dalam timnya, sudah tapi psikolog bukan psikiatri ya, psikolog. Jadi sudah ada timnya, dalam anggota tim itu sudah ada psikolognya. Sudah ada. Nah, kalaupun pada saat rehabilitasi ini sendiri si pasien mengalami seperti ya mungkin kelelahan atau memang pada saat baru terlihat ini katakanlah mungkin drop ya dokter ya untuk si pasien. Nah, ini bagaimana dokter untuk selanjutnya? Jadi memang kalau istilah dalam medis itu namanya fatigue ya. Jadi kelelahan itu ini sangat banyak dialami oleh pasien kanker. Jadi mereka akan merasa lelah padahal nggak ngerjain apa-apa seharian. Tapi itu bisa banyak karena kankernya itu sendiri atau mungkin dari masalah psikis biasanya tuh. Jadi fatigue. Tentu saja ini bagaimana caranya untuk supaya pasien itu kelelahan itu dapat teratasi ya. Jadi memang banyak ya. Misalnya ada sesuai tadi yang saya sebutkan, ada tata laksananya juga. Dan ternyata dari penelitian juga bahwa dengan fatigue ini atau kelelahan yang dirasakan secara subjektif ini dapat dilakukan dengan exercise atau olahraga sebenarnya. Tentu saja prescription atau resep latihan yang kita berikan itu akan disesuaikan dengan kondisi pasien.
kita tidak akan langsung memberikan pasien ini dengan durasi yang lama, tapi kita sesuaikan dulu, kemudian kita akan naikkan secara bertingkat dan bertahap. Ternyata dengan olahraga ini, exercise ini dapat meningkatkan kebugaran fisik. Nah, jadi itu sangat bermanfaat ya bagi pasien. Tentu saja kita tidak melupakan terapi-terapi yang lain ya. Misalnya pasien ini misalnya kelelahan ya mungkin karena kita tahu sendiri pasien kanker kan nutrisinya juga kadang jelek yang kita konsulkan kepada tim gizi juga dari sana. Fatigue-nya juga karena masalah depresi atau apa, ada tim psikolog, ada psikiatri. Nah, kalau yang masalah yang untuk meningkatkan fatigue sendiri seperti saya bilang sebelumnya, exercise itu sangat dianjurkan untuk pasien untuk masalah kelelahan. Exercise-nya sendiri harus dilakukan ya berarti dokter ya. Baik, kalau berbicara tentang rehabilitasi ini sendiri dokter, pentingkah rehabilitasi ini? Kalau saya sebagai psikiatris, dokter penting, sangat penting. Makanya kita tuh dimasukkan dalam tim pasien kanker itu ada dokter rehabnya gitu kan. Jadi mudah-mudahan kehadiran kita itu juga dapat membantu pasien, dimana kita ketahui bahwa tidak semua pasien dengan angka harapan hidup yang tinggi. Ada pasien yang mungkin sudah terdiagnosa stadium akhir gitu kan, mungkin yang tinggal istilahnya kita bilang kayak paliatif ya. Jadi dimana kita pasien ini dapat bagaimana tetap berkualitas sisa hidupnya, bagaimana dia bisa hidup dengan sisa hidupnya itu dengan apa ya, gejala-gejala yang menyakitkan bagi dia itu dapat berkurang kayak gitu. Jadi kita ada bisa dengan bantuan dari tim rehabilitasi medis. Berarti memang kalau dikatakan penting ya harus ya dokter ya. Karena sendiri karena membantu untuk si pasien sendiri, untuk lebih memudahkan si pasien sendiri. Baik dokter, kalaupun memang ada pasien yang tidak mau melakukan rehabilitasi ini sendiri, itu bagaimana dokter? Kalau pasien tidak mau jadi memang kalau kita berbicara tentang rehab medik, faktor personal atau pasiennya sendiri sangat memberikan sumbangan yang besar ya maksudnya itu. Jadi kalau dari faktor personalnya ini sendiri sudah tidak mau atau sudah membentengi dirinya untuk melakukan rehabilitasi medis, maka kita ya sebagai dokter rehab kita wajib untuk memberikan edukasi dulu kan ya. Kita memberikan edukasi dan kita harus memberikan gambaran kepada pasien apa yang akan terjadi jika pasien tidak melakukan hal yang disarankan gitu ya. Kita tidak memaksa pasien untuk melakukan rehabnya harus begini, harus di rumah sakit ini begini ya. Kita bisa melihat, kita bisa menilai pasien. Kita harus bertanya dulu kan kepada pasien, misalnya tinggalnya jauh gitu kan, tidak ada yang mengantar gitu. Jadi akhirnya dia mengambil keputusan saya nggak mau. Nah, kita bisa menyesuaikan di sana apa yang bisa yang dilakukan oleh pasien untuk melakukan latihan mandiri atau terapi mandiri di rumah. Oke. Baik, berarti untuk rehabilitasi ini sendiri bisa dilakukan sendiri? Sangat-sangat bisa dilakukan di rumah. Bisa dilakukan di rumah, berarti tanpa harus kita bertemu dengan dokter, bisa dilakukan sendiri di rumah. Tapi memang harus ada instruksi dari dokter ya, bukan berarti kita melakukannya sendiri, bukan ya dokter. Oh, berarti kita bisa melakukannya sendiri, tapi memang kembali lagi dengan instruksi atau tata cara ya dokter ya, yang sudah diberikan bersama dokternya ya. Baik dokter. Nah, kalau untuk rehabilitasi ini sendiri kan pasti memerlukan waktu yang cukup lumayan ya dokter ya. Nah, apakah pada saat seperti yang sudah terdiagnosa sendiri, pada saat pasien terdiagnosa ya, dia langsung melakukan rehabilitasi, untuk perkembangannya sendiri itu seperti apa dokter nantinya? Jadi kita tidak bisa menyamakan seluruh pasien karena setiap pasien juga kita tarik secara customized atau tailor made kan. Setiap pasien punya masalahnya sendiri-sendiri, memiliki derajat kesulitannya juga berbeda-beda, maka akan tentu saja akan berbeda juga target yang kita diharapkan kepada pasien. Jangka waktu untuk pemulihan juga akan berbeda. Nah, jadi itulah kenapa kita sebagai dokter rehab itu harus mengevaluasi. Nah, evaluasi ya. Jadi kita melakukan evaluasi itu pada saat pertama kali datang ketemu sama kita akan men-screening apa masalahnya, kemudian kita beri tata laksana, kemudian lagi kita melakukan evaluasi pada minggu kedua biasanya, atau pada saat terakhir pada minggu keempat. Nah, gitu. Tapi kita tidak menutup kemungkinan jika pasien memiliki masalah bisa melakukan lebih cepat dari itu.
Jadi disesuaikan saja, jadi lebih fleksibel. Lebih fleksibel. Nah, kalau untuk melakukan rehabilitasi ini dokter, karena kan ada beberapa stadium ya dokter ya, kalau untuk kanker payudara iya. sendiri, apakah bisa ada stadium-stadiumnya, batas stadiumnya, atau memang dari terdiagnosa sampai ada stadium akhir pun bisa melakukan rehabilitasi ini? Kalau stadium itu saya sebenarnya tidak akan membedakan rehab pada stadium 1, stadium tidak ya. Jadi kita harus melihat pasien itu secara keseluruhan. Jadi apa permasalahannya? Walaupun dia hanya stadium 1, tetapi dia memiliki misalnya nyeri yang sangat dibandingkan dengan pasien yang stadiumnya lebih tinggi misalnya, kemudian pasti maksud saya itu permasalahannya pasti beda-beda. Jadi akan kita sesuaikan dengan pasien. Tidak berdasarkan stadiumnya. Berarti tidak berdasarkan stadium, rehabilitasi ini tetap dilakukan berarti dokter ya? Dilakukan sesuai dengan permasalahan pasien. Oke, baik. Berarti sesuai dengan permasalahan pasien sendiri tetap dilakukan, berarti tidak melihat apakah hanya bisa dilakukan sampai batas stadium ini saja. Berarti tidak ya dokter ya, dari awal didiagnosa sampai dengan stadium lanjut pun masih bisa dilakukan rehabilitasi ini. Nah, kalau untuk rehabilitasi ini apakah memang satu kesatuan dari proses pengobatan seperti ya kemo, terapi dan lainnya, atau memang apakah si pasien mau baru bisa dilakukan rehabilitasi? Sebenarnya kalau mau tidak mau ya kita balik lagi ke pasien ya sebenarnya, tapi sangat dianjurkan sekali memang itu sebagai satu kesatuan tim gitu kan. Untuk apa? Karena untuk pasiennya sendiri, biar nanti kita bicara kayak keluhannya atau kualitas hidupnya itu akan lebih baik. Kalau memang tata laksananya itu komprehensif ya, jadi banyak dokter yang berperan kayak gitu. Selain memang faktor personal dan juga supporting system dari keluarga. Oke, berarti memang support dari keluarga itu memang sangat penting ya dokter ya. Jadi memang kalau mau melakukan pengobatan, entah itu pengobatan apapun dan juga rehabilitasi ini pun memang harus dilakukan support keluarga sendiri. Baik, ini kita ada pertanyaan ini. Oke, baik nanti. Baik dokter, nanti kita akan lanjutkan kembali dokter. Masih dengan tema kita rehabilitasi medik pada kanker payudara, dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 07113646666. Nanti akan kita lanjutkan kembali, dan sebelum itu kita akan memperlihatkan kembali ini ada beberapa fasilitas baru yang ada di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Jangan kemana-mana, tetap di Jendela. Tampil lebih segar dan percaya diri. Rawat kecantikan kulitmu di Divers Medical Aesthetic Clinic. Klinik kecantikan terpercaya di RS Muhammad Husin Palembang. Perawatan wajah, pencerahan kulit, hingga treatment anti-aging. Semua dilakukan oleh tenaga profesional dengan fasilitas yang nyaman dan lengkap. Karena kulit sehat adalah awal dari rasa percaya diri. Kunjungi Divers Medical Aesthetic Clinic dan rasakan cantik versi terbaiknya. Tampil lebih segar dan percaya diri. Rawat kecantikan kulitmu di Divers Medical Aesthetic Clinic. Klinik kecantikan terpercaya di RS Muhammad Husin Palembang. Perawatan wajah, pencerahan kulit, hingga treatment anti-aging. Semua dilakukan oleh tenaga profesional dengan fasilitas yang nyaman dan lengkap. Karena kulit sehat adalah awal dari rasa percaya diri. Kunjungi Divers Medical Aesthetic Clinic dan rasakan cantik versi terbaiknya. Acara ini dipersembahkan oleh
selalu ada cerita. Tentang rebahan di sofa, segelas minuman favorit, Hingga obrolan seru bareng keluarga atau rekan kerja. mau istirahat, produktif, atau dua-duanya. Kamu bebas wujudkan ruang ideal sesuai kebutuhan. Dengan furnitur pilihan dan custom interior dari Deko Rumah untuk lengkapi gaya hidupmu. Hadirkan estetika dan fungsi dimanapun kamu membutuhkannya. Di rumah Kantor, restoran, atau ruang makan, ciptakan momen berharga dan nikmati bebasnya ruang untuk berkreasi. sebebas itu dekor ruanganmu bersama Deko Rumah. Dapatkan promo diskon, ekstra voucher, dan penawaran menarik lainnya. Download aplikasinya dan kunjungi Deko Rumah terdekat sekarang. Menikmati waktu istirahat Anda dengan berita-berita ringan seperti tradisi, kuliner, serba-serbi, dan tempat menarik yang ada di bumi Sriwijaya. Hanya di Cerita Sriwijaya, Jumat 19.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sriwijaya TV. Acara ini dipersembahkan oleh Baik, kembali lagi di Jendela pemirsa, masih bersama Dr. Lia Miranda SPKFR, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik dari KSM Rehabilitasi Medik Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 07113646666 atau di kanal YouTube kita di @sriwijayatv, bisa komen, nanti akan kita bacakan pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa. Baik, kita lanjutkan kembali ini dokter. Tadi sepertinya ada pertanyaan ya. Tadi ada pertanyaan dari Linda ini dokter. Nah, kalau pertanyaannya tadi itu, kalau untuk berapa lama satu kali terapi ini dokter sepertinya? Satu kali. Sekali terapi ya dokter Durasinya. ya? Durasinya sendiri itu berapa lama dokter? Untuk satu kali terapi itu berbeda-beda setiap pasien, tergantung terapi apa yang diberikan.
Itu ada yang berkisaran hanya satu terapi, satu alat bisa berkisar 15 sampai 20 menit. Jadi kalau kita misalnya memberikan terapi 3 alat, itu bisa lebih lama berarti. Satu pasien bisa sekitar 45 menit gitu. Ada juga yang hanya satu tindakan terapi itu bisa 45 menit itu aja sendiri gitu. Jadi berbeda-beda setiap terapi yang diberikan. Oke, baik. Berarti memang untuk terapi pada pasien sendiri itu berbeda-beda ya dokter ya, tidak sama durasinya. Jadi mungkin tingkat apanya nih dokter kalau sampai bisa berbeda seperti itu, dok? Bukan tingkat keparahan, bukan. Tapi memang jenis dari terapinya sendiri membutuhkan waktu yang misalnya lebih lama, atau mungkin ya udah batas waktunya, memang alatnya harus diberikan pada pasien itu. Oke, berarti memang dari durasinya dilihat lagi pasien tersebut dari sakitnya sendiri ya dokter ya, apa keluhannya sendiri ya dokter. Baik dokter, kalau untuk berbicara tentang rehabilitasi ini sendiri kan memang ada beberapa tadi seperti bisa dilakukan sendiri, tapi memang harus ada instruksinya sendiri dari dokter tetap ya, itu yang harus dijalani ya dokter ya, memang sudah ada tata caranya sendiri. Nah kalau untuk mungkin masalah-masalah yang pernah terjadi nih dokter selama rehabilitasi pada pasien sendiri, itu apa aja nih dokter kendalanya? Kendala atau keluhan pasien? Kendalanya mungkin kendala dari pasien, si pasien sendiri. Yang paling sering saya dapat ya kendalanya itu pasien biasanya rumahnya jauh, tempat tinggalnya jauh gitu. Jadi mereka kesulitan untuk datang ke Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Nah, kita ketahui bahwa kita kan pusat rujukan di mana kita memiliki fasilitas yang bisa dipastikan lebih lengkap daripada rumah sakit yang lain kan. Kemudian lagi kendala yang kedua itu adalah tidak ada supporting system yang baik itu mungkin keluarga yang untuk mengantar biasanya. Jadi memang tadi kalau kita ketahui bahwa memang tidak semua kondisi pasien kanker ini dalam keadaan sehat bisa pergi sendiri gitu kan, tapi mungkin ada yang butuh bantuan keluarganya ya, kemudian keluarganya sendiri memiliki aktivitas atau kesibukan yang lain biasanya. Yang ketiga itu biasanya adalah pasiennya sendiri nggak semangat, tidak memiliki semangat, atau mungkin dia menderita depresi gitu. Jadi kendala-kendala ini yang biasanya menghambat program rehabilitasi pada pasien. Oke, jadi memang ada beberapa kendalanya pada saat kita melakukan rehabilitasi ini sendiri ya dokter ya. Berarti memang seperti jarak rumah si pasien yang harus menuju ke Rumah Sakit Muhammad Hussein sendiri ini yang cukup jauh. Kemudian juga kendala dari keluarga atau support sistemnya sendiri ya dokter ya, yang nggak ada yang mengantar ya dokter. Karena kalau yang jarak itu kan pasien kita bukan hanya sekitar kota Palembang aja kan, kita banyak juga dari bahkan di kabupaten lain atau mungkin dari provinsi lain. Itu yang memang karena kita lengkap, jadi semuanya tuh banyaknya dirujuk ke kita. Baik dokter, kalau untuk berbicara tadi tentang terkait rehabilitasi ini kan lebih ke pencegahannya atau penyembuhan sendiri ya dokter, lebih membantu ya dokter ya kalau untuk rehabilitasi ini. Nah kalau untuk selama melakukan rehabilitasi ini sendiri, pasien apakah sejauh ini banyak yang lebih lebih semangat lagi untuk melakukan pengobatan, atau lebih banyak seperti keluhan karena saya capek sudah melakukan ya seperti kemo, seperti ya terapi lainnya, atau memang yang tadi dokter banyak sekali pasien yang memang lebih semangat seperti itu? Kalau masalah semangat atau tidaknya memang selama ini ya saya perhatikan ya, kalau dianya memiliki masalah yang lebih serius, lebih kompleks, nah itu biasanya udah mengganggu psikisnya atau psikolog. Jadi biasanya cenderung untuk lebih mudah untuk depresi, atau lebih mudah kata bilang tuh nggak semangat biasanya. Nah tapi kalau mungkin gejalanya tidak berat, biasanya dia akan lebih semangat, bisa dibuktikan lebih sering datang ke rumah sakit untuk terapi, bisa kayak gitu. Nah itu, tapi memang nggak semuanya bisa disamaratakan ya, maksudnya itu lebih berat jadi lebih nggak semangat, enggak. Ada juga yang semangat gitu kan, jadi kita bervariasi lah gitu kalau di rumah sakit.
Oke, baik. Nah, kalau untuk rehabilitasi ini dokter, seperti tadi kan keluarga harus ada support system sendiri. Support sudah dilakukan, tapi pasien sendiri mungkin memang lebih ke namanya ya kita namanya terkena penyakit ya dokter ya, pasti memang banyak pikiran segala macam. Rehabilitasi ini apakah tetap akan dilaksanakan atau dilakukan dengan kondisi si pasien yang mungkin katakanlah yang memang dia setengah mau ya dokter ya, atau memang sampai menunggu si pasien benar-benar mau baru akan dilakukan? Kalau yang namanya rehabilitasi medis yang sulit kalau pasiennya itu melakukan latihan aktif, artinya dia masih bisa apa ya, bisa ada segi penolakannya kan, dia bisa memberikan keputusannya sendiri, saya tidak mau terapi gitu kan, bisa. Jadi nah akan itu yang lebih sulit ya biasanya kalau dari segi penolakan, dia sudah memutuskan saya tidak mau mengikuti program rehab. Mau tidak mau ya kita harus menghormati keputusan beliau kan. Nah lainnya kalau misalnya memang pasien itu kita tidak memerlukan suatu mobilisasi segi aktifnya dari pasien, peran aktifnya ya, tapi misalnya pasien yang sudah memang tirah baring saja gitu kan, kemudian lagi mungkin atau terjadi penurunan kesadaran dari pasien, yaitu kita lebih mudah masuk sebenarnya ya, walaupun orang yang lebih aktif, lebih memiliki kemampuan untuk memberikan keputusan sendiri itu sebenarnya memiliki kita bilang lebih baik seharusnya program rehabnya itu jalan ya. Tapi balik lagi ya, kalau memang pasiennya itu sendiri sudah menolak, walaupun dia mau seaktif apapun, akan sulit kita masuk untuk program rehabnya. Baik, berarti memang kembali lagi ke hak pasien, kesiapan si pasien sendiri ya, hak dokter pasien. ya. Baik, ini ada pertanyaan dokter dari Shena. Orang tuaku tangannya bengkak setelah dinyatakan sembuh dari kanker payudara. Kemudian sekarang lagi terapi fisioterapi. Bagaimana itu, Dok? Ya, bengkak pada lengan itu bisa dikatakan yang banyak terjadi itu limfedema ya, jadi pembengkakan ekstremitas biasanya. Itu bisa disebabkan karena kankernya sendiri atau karena efek samping dari pengobatan. Nah, bengkak pada lengan bisa kita bayangkan itu pasti akan mengganggu aktivitas sehari-hari ya. Sudah bengkak, mau memegang sesuatu pasti akan sulit kan, besar, tangannya mengangkat pasti berat, nantinya akan mengganggu pergerakan dari tangannya sendiri. Itu memang kita sendiri di Rumah Sakit Muhammad Hussein itu ada terapi khusus namanya MLDV atau kita lakukan pemasangan taping untuk membantu kalau bahasanya untuk mengempesin si bengkak tadi, sehingga dia dengan membantu kempesnya si bengkak itu, maka dia akan lebih mudah untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari. Baik, berarti walaupun sudah dinyatakan sembuh kanker ini sendiri, tapi masih ada efek sampingnya ya dokter ya. Oke, itu terjadi apakah memang karena ada karena mungkin kan sudah dinyatakan sembuh ya dokter ya, apakah memang ada salah pada saat melakukan aktivitas sehari-hari atau bagaimana itu dokter? Kebanyakan karena pada saat operasi kanker payudara itu biasanya ada beberapa kelenjar yang diambil sama dokternya. Jadi kita ada di tubuh kita itu ada sistem imun kita namanya kelenjar limfe. Jadi ketika kelenjar itu diambil untuk mencegah penyebaran dari kanker, karena kanker payudara ini salah satunya penyebaran melalui kelenjar limfe, maka aliran limfe itu menjadi tidak lancar. Nah, inilah yang menyebabkan bendungan dari cairan tersebut, makanya timbulnya tangannya bengkak. Oke, baik. Jadi memang ada beberapa, memang walaupun sudah dinyatakan sembuh, ada beberapa efek samping yang nanti akan timbul kembali. Bisa cepat, bisa juga lambat. Seperti mungkin ibunya si pasien ya. Ibunya si yang penanya. Oke, berarti memang dalam jangka waktu pendek atau jangka panjang itu memang pasti akan ada berarti dokter ya? Tidak semua pasien. Tapi yang saya temuin memang ada yang sampai 1 tahun berikutnya baru muncul. Jadi memang pasti ada berarti dokter ya? Enggak semuanya. Tergantung kadang metodenya, karena kita yang tahu metode operasi bagian apa yang diangkatnya dokter bedah tumornya ya. Jadi kan untuk timbulnya itu yang karena kita yang kita ketemui tidak semuanya itu ada, walaupun dia ada kanker payudara sudah dioperasi, karena temunya itu berbeda-beda kan jangka waktunya. Ada yang 1 tahun udah nggak muncul apa-apa, tapi ada juga yang sudah muncul itu. Untuk kedepannya
Untuk selama ini saya di Rumah Sakit Muhammad Husin ya, pasien tidak ada keluhan bengkak, ada juga. Oke, baik. Jadi untuk Mbak Shena, mungkin ibunya bisa langsung dibawa ke Rumah Sakit Muhammad Husin ya, dokter ya. Bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut juga, mungkin bisa dicek sama dokter Lia. Nanti ketemu sama dokter Lia di Rumah Sakit Muhammad Husin. Baik, dokter, nanti kita akan lanjutkan kembali, dokter. Dan untuk pemirsa di rumah yang masih ingin berinteraktif bisa di 07113646666 atau di kanal YouTube kita di Sriwijaya TV bisa komen dan nanti akan dibacakan pertanyaan dari pemirsa. Jangan kemana-mana, kami akan kembali tetap di Jendela. Acara ini dipersembahkan oleh buah duku dimakan cumi. Kasar sama Susi. Kalau kamu nanti tengok aksi kami, ayo nonton komedi kosan mancing di Sriwijaya TV. Saksikan siaran langsung program Kosan Mancing setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di Sriwijaya TV. Kamu yakin nak ngajak budak ini ke tim kita? Woi, budak ni ada orang dalam. Onan Iron Man. Nah lantak. Budak ni ku janjikan gaji UMR tapi tak tahu gawenya apa. Sabar Bailur, daripada kamu nganggur di rumah. Cak Mano, laju apa? Hah? Laju? Woi, lajulah kamu, ku lanjutkan. Woi! Ini Thanos kak, Mamang Madit mau balik ni. Ay takut aku mau balik mau ni, mau jangan nak balik gitu. Balik kak. Balik mau ni mau bayi. Woi, nak kemana kau? Kak, izin keluar main lu kak, bentar jajan. Ini nangan tak kau. Belok kak. Acara ini dipersembahkan oleh Baik, masih di Jendela pemirsa, masih bersama Dr. Lia Miranda SPKFR dari Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Dan tentunya masih dengan tema kita rehabilitasi medik pada kanker payudara. Dan tidak terasa ini segmen terakhir ya pemirsa. Ini tadi ada pertanyaan, bagaimana? Apakah akan dibacakan? Oke, baik. Baik, sebelum itu dokter, kalau untuk rehabilitasi ini kan tadi memang untuk semua usia ya dokter ya, bisa dilakukan semua usia. Untuk kembali lagi untuk si pasien sendiri yang sudah terdiagnosa dan juga yang stadium lanjut ya dokter yang bisa dilakukan. Nah kalau untuk sampai saat ini usia-usia yang sudah lebih
melakukan rehabilitasi ini sendiri itu seperti usia berapa saja ya dokter? Ya, jadi memang sesuai dengan prevalensi ya, usia yang sering terkena memang usia yang sekitar 40-an gitu, 40 sampai 60-an gitu paling banyak pada pasien seperti ini. Oke, baik, berarti memang 40 60-an itu dokter ya yang memang begitu. Oke, berarti yang tapi tidak menutup kemungkinan itu memang ada sebagian kecil yang pernah mungkin 1 atau 2 saya temui di usia yang lebih muda. Usia yang lebih muda pun ada ya. 20-an ada. Oke, baik dokter. Nah, kalau untuk rehabilitasi ini kan memang harus dilakukan ya dokter ya, karena kembali lagi memang sebagian dikatakanlah satu kesatuan atau tim lah ya dokter ya untuk melakukan dilakukannya proses pengobatan, terapi dan lain sebagainya. Kalau untuk rehabilitasi ini, kalaupun ini dokter misalnya tidak dilakukan sendiri, dampaknya itu apa dokter? Dampaknya sebenarnya akan memberikan dampak yang tergantung misalnya pasien dengan keluhan nyeri gitu kan ya, misalnya tidak dilakukan yang pasti sudah dilakukan terapi farmakologis dulu sama dokter utamanya, biasa dikasih obat-obatan, dan kita sebagai dokter rehab juga ada intervensi memberikan terapi nyeri gitu kan. Jadi mungkin kalau tidak dilakukan tata laksana rehab sendiri ya mungkin pengurangan nyerinya itu sendiri mungkin enggak begitu banyak gitu ya, walaupun mungkin obat-obatan sekarang sudah banyak yang kuat sekali sampai morfin karena diberikan kepada pasien kanker payudara ya. Kalau misalnya tadi pasien dengan adalah tadi bengkak gitu kan tadi ya, banyak di sini banyak bengkak, kalau tidak diberikan tata laksana rehab ya mungkin bengkaknya bisa bertambah atau mungkin jadi pasien sulit untuk melakukan aktivitas sehari-hari gitu. Oke, baik dokter. Sedikit dokter untuk pesan-pesan untuk pemirsa di rumah Sriwijaya TV ataupun pasien-pasien yang di luar sana untuk terkait rehabilitasi sendiri ini, atau mungkin untuk lebih semangat lagi untuk para pemirsa. Bagi semua pasien ya, keluarga ya, saya juga bisa lihat tentang tidak hanya pasien tapi juga keluarga pasien. Pada prinsipnya mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Jadi untuk kalau sudah memang ada riwayat kanker payudara di keluarga, untuk cepat untuk melakukan deteksi, utamanya itu ada lifestyle yang baik ya. Kemudian kalau memang ada keluhan, jangan sungkan untuk dilakukan tata laksana rehab juga ya. Jadi memang kita sebagai tim rehabilitasi medik itu sedikit banyak sangat bergantung dengan pasien. Jadi terutama semangat pasien itu sendiri. Tuh. Oke, baik. Agar hasilnya optimal tentu saja. Baik, jadi memang rehabilitasi ini harus tetap semangat dijalankan ya untuk para pasien sendiri. Baik, ini terima kasih banyak Dr. Lia Miranda, SPKFR, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik dari KSM Rehabilitasi Medik dari Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Terima kasih banyak dokter sudah hadir, dan semoga nanti kita bertemu lagi nih dokter ya. Insyaallah. Baik, dan juga kami ucapkan juga terima kasih ini untuk Dekor Rumah yang sudah mempercantik ruangan kita pada hari ini ya dokter ya, solusi untuk perabotan rumah ya, Dekor Rumah. Baik, dan terima kasih banyak untuk pemirsa Sriwijaya TV di rumah, dan jangan lupa saksikan terus Jendela hanya di Sriwijaya TV karena banyak sekali informasi yang bisa pemirsa dapatkan karena kami akan menghadirkan pakar yang ahli di bidangnya. Saksikan terus Jendela hanya di Sriwijaya TV. Saya Destina Rizky pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
Acara ini dipersembahkan oleh